warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Mangga Sugiarto dari kelas 12 MPL 2. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang pengadaan sarana dan prasarana. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pengadaan barang. Pengadaan barang adalah suatu kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan menciptakan suatu yang semula berkurang atau belum ada menjadi cukup atau tersedia, termasuk dalamnya suatu usaha untuk mempertahankan barang yang masih ada dalam batas-batas yang efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengadaan. Yang pertama, tepat mutu. Barang yang dibeli harus sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan, serta memenuhi kebutuhan dengan biaya terendah. Yang kedua, tepat jumlah. Pembelian barang harus dilakukan dalam jumlah yang cukup, tidak kurang atau berlebihan. Yang ketiga, tepat waktu. Barang harus tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, tepat sumber. Barang atau material harus diperoleh dari sumber yang terpercaya, memenuhi persyaratan, dan dapat memberikan layanan purna jual jika diperlukan. Yang kelima, tepat harga. Harga pembelian harus wajar sesuai dengan kondisi pasar dan diperoleh melalui riset atau analisis biaya. Yang keenam, tepat tempat atau lokasi. Barang harus dikirim ke tempat yang sesuai dengan permintaan pengguna. Yang ketujuh, tempat peraturan. Pembelian harus mengikuti peraturan yang berlaku baik dari pemerintah maupun perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas-asas pengadaan. Asas-asas pengadaan yaitu ada 4. Yang pertama, asas kecepatan. Yang kedua, asas ketepatan. Yang ketiga, asas kebenaran. Dan yang terakhir, asas pengamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan yang pertama ada prinsip efisiensi, yang kedua ada prinsip efektif, yang ketiga prinsip transparan, yang keempat prinsip terbuka, yang kelima prinsip bersaing, yang keenam prinsip adil atau tidak diskriminatif, dan yang terakhir ada prinsip akuntabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengadaan barang. Metode pengadaan barang terdiri dari 11 metode pengadaan. Yang pertama, pelelangan umum. Yang kedua, pelelangan terbatas. Yang ketiga, pelelangan sederhana. Yang keempat, pemilihan langsung. Yang kelima, seleksi umum. Yang keenam, seleksi sederhana. Yang ketujuh, sayembara. Yang kedelapan, kontes. Yang kesembilan, penunjukan langsung. Yang kesepuluh, pengadaan langsung. Dan yang terakhir, yang ke-11, swakelola. Saya akan menjelaskan sistem pengadaan. Sistem pengadaan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem sentralisasi, yaitu cara pengadaan perbekalan di mana kewenangan dalam pengadaan perbekalan bagi seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan pada suatu unit kerja tertentu sehingga segala macam pengadaan perbekalan dalam organisasi hanya dilayani oleh satu unit kerja atau bagian-bagian tertentu. Yang kedua yaitu ada sistem desentralisasi. Sistem ini adalah sistem pengadaan perbekalan di mana kewenangan pengadaan perbekalan diserahkan pada masing-masing unit kerja. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada sistem campuran, yang dimana sistem ini atau cara pengadaan perbekalan yang dengan mengkombinasi antara sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum. Syarat ketentuan umum meliputi yang pertama, surat penawaran, yang kedua, harga penawaran, yang ketiga, surat jaminan bank, yang kedua, jadwal kegiatan pelelangan, dan yang terakhir atau yang kelima, penentuan pemenang. Persyaratan administrasi dalam LKS, yaitu yang pertama, surat pemerintah kerja atau SPK setelah masa sanggah. Yang kedua, surat perjanjian
kerja atau kontrak dengan ketentuan dalam LKS. Yang ketiga, jangka waktu penyelesaian proyek dalam hari kalender sejak SPK. Yang keempat, jaminan penawaran dapat dicairkan jika pekerjaan tidak selesai. Yang kelima, jaminan pelaksanaan sesuai pasal kontrak. Yang keenam, pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan. Yang ketujuh, penyerahan pekerjaan tahap 1 100% sampai selesai, tahap 2 setelah masa perawatan. Yang kedelapan, keterlambatan penyerahan pekerjaan, denda 1/mil per hari. Yang kesembilan, resiko kenaikan harga tidak merugikan negara, menjadi tanggung jawab pemborong. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu force majeure, kejadian di luar kekuasaan kontraktor seperti bencana alam atau kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang etika pengadaan sarana dan prasarana. Para pihak dalam pengadaan barang atau jasa harus, yang pertama, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengadaan. Yang kedua, bekerja profesional, menjaga kerahasiaan, dan mencegah penyimpangan. Yang ketiga, menghindari persaingan tidak sehat dan pengaruh yang merugikan. Yang keempat, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Yang kelima, mencegah konflik kepentingan antara pihak terkait. Yang keenam, menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Yang ketujuh, mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk keuntungan pribadi. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, tidak menerima atau memberi hadiah imbalan atau komisi terkait pengadaan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dan saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari perkataan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.